Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Didoakan mudah-mudahan sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kita akan teruskan tafsir kita suratul Ankabut. Hari ini ayat yang ke-61. Selepas kita pelajari ayat yang berkaitan dengan rezeki, bahawa tidak ada makhluk yang dicipta oleh Allah melainkan Allah lah yang menanggung dan memberi jaminan akan rezekinya. Ayat yang ke-61, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ard sakhkhara syamsa wal qamar la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Walain, dan demi jika sa'altahum, engkau bertanyakan kepada mereka, yakni orang kafir Quraisy, man khalaqas samawati wal ard, siapakah yang telah menciptakan beberapa langit dan bumi, sakhkhara syamsa wal qamar, dan siapakah yang telah menundukkan matahari dan bulan, la yaqulunna Allah, sungguh pasti mereka akan berkata, mereka akan menjawab, Allah. Allah lah yang telah menciptakan bumi, langit dan isinya. Allah lah yang telah menundukkan matahari dan bulan. Fa anna yufakun, maka bagaimanalah mereka dapat dipalingkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang-orang yang merasa tidak cukup dengan ayat-ayat Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka masih menuntut dan meminta bukti-bukti dan ayat-ayat yang lain bagi kebenaran kerasulan Nabi, bagi membuktikan kebenaran risalah yang baginda bawa. Maka Allah pun memberikan lagi satu ayat, satu bukti yang mereka minta. Bukti itu ialah laqad ja'alallahu lakumul ayati fil kauni qabla ayyursilar rusul. Ayat itu ialah bahwasanya Allah telah menjadikan bagi kamu ayat-ayat kauniyah sebelum Allah memutuskan utusannya. Saya ulangi, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang-orang kafir yang tidak cukup, yang merasa belum cukup dengan ayat-ayat yang Allah turunkan kepada Nabi sebagai bukti kerasulan Nabi, sebagai bukti kebenaran risalahnya. Mereka masih minta ayat-ayat dan bukti-bukti yang lain. Maka dalam ayat ini Allah berikan bukti yang lain selain ayat Qur'annya tersebut. Ayat-ayat itu yakni ayat-ayat kauniyah.
terciptanya alam semesta sebelum pun Allah mengutuskan para utusan. Ayat-ayat kauniyah, yakni ayat-ayat ayatun dalatun 'alal i'jaz fis samawati wa fil ard. Ayat-ayat yang menunjukkan kemukjizatan, kekuasaan Allah yang Allah takkan tunjukkan dalam langit, di langit dan di bumi. Hal minkum may yastati'u an yakhluqa syai'an minha mahma sadara. Adakah ada di antara kamu yang mampu menciptakan sesuatu walaupun sedikit, walaupun kecil, yang menyerupai dengan ayat-ayat yang Allah telah ciptakan? Jadi di sini ada dua al-ayat ad-dalah boleh diringkaskan bahwasanya al-ayatul dalatu ala wahdaniyatillahi ta'ala, ayat-ayat yang menunjukkan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala, ayat-ayat yang menunjukkan kebenaran kerasulan Nabi SAW, ayat-ayat yang menunjukkan kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi daripada Allah Subhanahu wa taala, secara umumnya terbahagi menjadi dua. Yang pertama namanya al-ayatul kauniyah, ayat-ayat kauniyah, yakni tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah ciptakan. Kauniyah, apa dianya? Bumi, langit dan isinya. Termasuklah taskhirus samsi wal qamar, penundukan terhadap matahari dan bulan. Peredaran semua planet dengan begitu teratur, harmoni, tidak ada kerusakan, tidak ada pelanggaran yang berarti yang menimbulkan madarat kepada kehidupan. Itu adalah ayat kauniyah. Terciptanya bumi, langit dan isinya dari bertiada, kemudian ditadbirnya dengan sangat harmoni dan teratur, penuh dengan keseimbangan. Itu adalah ayat kauniyah yang menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum pun para nabi diutus menjadi nabi. Ini ayat yang diciptakan. Yang kedua, tanda keesaan Allah, tanda kerasulan Nabi, tanda kebenaran risalah Nabi ialah al-ayatul Qur'aniyah, ayat-ayat Al-Quran atau ayat-ayat yang diturunkan. Ayat Qur'aniyah yakni ayat yang diturunkan, ayat yang difirmankan. Sementara ayat kauniyah yakni ayat yang diciptakan. Kedua-duanya datang daripada Allah sebagai bukti dan dalil keesaannya, sebagai bukti bagi kebenaran kerasulan utusannya dan kebenaran risalah yang dibawanya. Sebab itulah
ketika orang kafir menolak kebenaran Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi, mereka menuduh Al-Quran ini macam-macam, sebagai syair lah, dongengan orang-orang dahulu lah, sebagai ramalan bomoh lah. Nabi Muhammad pula dianggap sebagai pembohong, bomoh, sahir, majnun. Lalu mereka minta, apa buktinya, apa tandanya? Adakah ada tanda yang lain? Ada. Dan tanda itu Allah juga, yakni terciptanya langit dan bumi. Sebab itu jika mereka ditanya, siapakah yang ciptakan bumi, langit dan isinya, mereka tidak ada jawaban lain kecuali Allah. Siapa yang menundukkan bumi, langit dan isinya, matahari dan bulan? Mereka tidak mampu memberi jawaban lain kecuali Allah. Pengakuan ikhlas daripada mereka bahwa yang menciptakan segala yang wujud adalah Allah semata. Mereka tidak mampu mengingkarinya. Lalu Allah kata seolah-olah, jika kamu telah mempercayai aku sahajalah yang menciptakan segala yang maujud, bumi, langit dan isinya, menundukkan matahari dan bulan dan seterusnya, aku jugalah yang menurunkan Al-Quran kepada nabiku itu. Jika kamu sudah mempercayai bumi, langit dan isinya itu aku yang cipta, kenapa pula kamu menafikan Quran yang disebutkan oleh nabiku itu ucapan dan firmanku? Anna yufakun, macam mana kamu dapat dibandingkan? Jika orang sudah meyakini bahwa bumi, langit dan isinya itu Allah yang cipta, sepatutnya orang mengakui bahwa Quran itu firman Allah. Kenapa begitu? Karena tidak ada pertentangan, tidak ada perselisihan, tidak ada percanggahan antara kebenaran apa yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran dengan kebenaran yang Allah ciptakan dalam alam dan isinya. Maksudnya, apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, begitulah realiti dia dalam alam ciptaannya. Betul? Ada faham? Ada faham. Allah tidak mungkin berfirman berbeza dengan yang diciptakan. Atau Allah tidak mungkin menciptakan lain, berfirman lain. Allah kata berfirman begini, tapi ciptaannya lain. Tidak mungkin. Kebenaran firman-Nya pasti akan bertemu, pasti akan sesuai, selari dengan kebenaran ciptaannya. Jadi jika mereka sudah mengakui segala ciptaan Allah ini adalah bukti keesaan Allah, kenapa tidak mengakui kebenaran firman Allah? Sana beri satu contoh. Contohnya berpuluh, tapi satu sajalah. Contohnya berpuluh, tapi satu sajalah. Daripada sekian banyak surat, surah apa yang paling ramai orang menghafalnya? Qul falal minas atau apa? Yasin, Fatihah, dan banyak lagi ya, dan banyak lagi. Baik, kita lihat yang surah Yasin. Saya katakan, apa yang Quran firmankan dalam Yasin, adakah seperti itu dalam alam semesta realiti dia? Sebab tadi saya katakan, kebenaran Al-Quran, firman dalam Al-Quran tidak boleh bercanggah, tidak boleh berlawanan dengan apa yang Allah ciptakan, kerana yang mencipta alam dengan yang berfirman adalah sama. Jadi lainlah kalau manusia, lain yang dikata itu manusia, cakap tak serupa, lain yang dikata, lain yang di kota. Ya, sebab dia lain yang dikata, dia duduk di kampung, bukan di kota.
Dia itu tak pernah di kota sebab dia hanya berkata di kampung. Coba lihat firman Allah Subhanahu wa taala ini. Di dalam surah Yasin ayat 37. Sekadar contoh sahaja yang dahulu pernah kita pelajari. Ini untuk mengingatkan semula. Surah Yasin, surah Khatam. Hanya untuk mengingatkan. Contohnya sangat banyak. Sangat banyak. Hanya saya ingin menunjukkan, tadi katakan, ayat yang Allah turunkan berupa Al-Quran, orang kafir tak mau menerimanya. Mereka mendustakannya. Mereka kata Quran yang disampaikan oleh Nabi ini hanya asatirul awwalin, dongengan orang-orang dahulu. Mereka kata hanya syair, hanya ramalan. Nabi Muhammad pula dituduh macam-macam tuduhan. Dituduh majnun lah, dituduh kahin lah, dituduh sahir lah. Jadi Allah tunjukkan ayat yang lain karena mereka minta, kalau betul lah Muhammad ini utusan kau ya Allah, apa buktinya? Maka Allah tunjukkan bukti ayat-ayat kauniyah. Dan bila dikatakan ayat kauniyah, mereka tak mampu menafi. Buktinya dalam ayat yang sedang kita pelajari, bila ditanya, mereka ditanya siapa yang ciptakan alam semesta, mereka tak mampu menjawab lain. Pasti menjawab Allah. Siapa yang menerbitkan matahari dari timur dan dari barat? Allah. Jadi maksudnya, jika orang dah mengakui yang mencipta segala alam ni Allah, kenapa pula tidak mau mengakui bahawa Al-Quran itu firman Allah? Sebab apa yang disebut dalam Al-Quran, yang difirmankan oleh dalam Al-Quran, sama betul kenyataan dia, kebenarannya dengan kebenaran yang ada pada chip. Sebagai contoh, ini firman Allah, ini namanya ayat Quraniyah. Tapi ayat Quraniyah ini, ayat firman Allah ini berkaitan dengan ayat kauniyah. Jadi biar satu. Ayat yang ke-37. Apa ayatnya? Wa ayatul lahumul lail naslakhu minhun nahar fa idahum muslimun. Wa ayatun, dan satu ayat saja, bukan dua, bukan tiga ayat, banyak lagi. Lagi satu ayat. Lahum, bagi mereka orang-orang kafir, khasnya yang menafi dan menolak kerasulan Nabi. Apalagi ayat itu? Al-lailu, malam. Naslakhu. Naslakhu di situ. Apa mana naslakhu di situ? Menanggalkan, ya, menghilangkan, lagi menghilangkan, menanggalkan, melepaskan. Oh ya, melepaskan, menanggalkan, hilangkan. Minhu, daripadanya, nya apa ni? Minhu, daripadanya, nya apa ni? Nya malam, an-nahara, akan siang. Jadi apa yang Allah lepaskan dari apa dalam ayat ini? Apa yang Allah lepaskan dari apa? Allah melepaskan, Allah menanggalkan siang dari malam. Dalam ayat ini yang jamaah faham, apa yang Allah lepaskan daripada apa? Nah, itulah. Apa yang Allah tanggalkan daripada apa? Allah menanggalkan siang dari malam. Atau Allah menanggalkan malam dari siang. Dan tanda kepada mereka, bagi mereka adalah malam, kami tanggalkan daripadanya siang. Tak tengok Qurannya, sebab dalam Quran ayatnya bukan dalam muka saya.
Apa yang Allah tanggalkan dari siang dari apa? Allah menanggalkan siang daripada malam, atau sebaliknya? Ini bukan cerita keserantakan, bukan. Ini tak ada kaitannya dengan berlakunya siang dan malam serentak, bukan itu. Kalau cerita tentang berlakunya siang dan malam serentak, bukan ayat ini, ayat lain. Ini hanya cerita apa yang ditanggalkan dari apa, gitu aja. Yang ditanggalkan adalah siang daripada malam. Yakin? Tak nak gunakan talian hayat? Bila Allah tanggalkan siang daripada malam, keadaan cuaca di bumi gelap atau jadi terang? Jika Allah tanggalkan siang daripada malam, lalu keadaannya menjadi gelap atau jadi terang? Nah, jika yang Allah tanggalkan itu siang, Allah tanggalkan siang daripada malam, maka keadaan bumi terang ataupun gelap? Gelap. Jika Allah tanggalkan malam daripada siang, keadaan bumi menjadi terang. Ayatnya sudah jelas apa? Fa idza hum muslimun. Tiba-tiba mereka jadi gelap. Kalau jadi gelap, maknanya yang ditanggalkan adalah siangnya, ditanggalkan dari malamnya. Bila siang ditanggalkan pada malam, siang hilang, tiap malam gelap. Ayat ini karena dalam Al-Quran namanya ayat Qur'aniyah, betul? Tetapi ayat Qur'aniyah ini cerita tentang ayat kauniyah. Saya sengaja nak sampaikan itulah. Ayat ini ayat Qur'aniyah sebab kita baca dalam Quran. Allah firman begitu. Firman Allah berbunyi, dan tanda bagi mereka adalah malam, kami tanggalkan daripadanya siang, maka tiba-tiba mereka gelap. Itu firman Allah. Apakah begitu realiti dia dalam alam semesta ciptaannya? Itulah maksud saya. Sebab tidak boleh bercanggah antara firman Allah dengan apa yang difirmankan dengan apa yang diciptakan. Baik, daripada ayat yang penuh dengan pengajaran ini, ayat ini sebenarnya penuh dengan pengajaran. Tafsirnya sangat dalam. Telah kita saksikan tempoh hari. Bahasa yang saya gunakan, ayat ini walaupun singkat, tetapi padat. Atau dalam bahasa saya, ayat ini singkat tapi syarat dengan muatan makna. Singkat tapi syarat dengan muatan makna. Apa itu? Ya, syarat dengan muatan makna. Jadi kalimah satu saja yang ingin saya tuliskan, yang dimana kedua-dua ini pasti bertembung. Ayatnya sudah dibaca. Sekarang ayat letak ayat itu cerita tentang kaum. Ya, jadi kalimah salakho. Salakho, fi'il mudhari'nya apa tu? Nas lahu, salakho, yaslahu. Kalau nahnu nas lahu. Apa tadi terjemahannya? Salakho tadi menanggalkan, lagi melepaskan, lagi. Nah, itu tidak salah, tetapi kalimah salakho yaslahu memberi maksud nipis nih. Tisu yang nipis nih. Kalau saya tutupkanlah kepada ada mic nih. Tutup. Ya. Kita punya mic tertutup dengan tisu nih. Kalau saya hanya itu, mana menanggalkan kan? Melepaskan kan? Tapi maksudnya bukan sekadar membuka melepaskan, tapi memberi maksud salakho itu benda yang ditanggalkan ini, benda yang apa? Yang inilah apa nama tadi? Yang dilepaskan ini benda yang sangat nipis. Kalau benda yang menutup benda ini tebal, katalah beg saya ini tertutup juga, kemudian saya tanggalkan, tak boleh gunakan salakho.
Sebab apa? Sebab yang menutupi benda yang tebal. Bila yang menutupi ni benda yang nipis, baru disebut salakha. Okey, jadi salakha bukan sekadar menanggalkan, tapi salakha memberi maksud bahawa benda yang ditanggalkan tu nipis. Ini tidak ada dalam terjemahan Melayu. Susah nak cari terjemahan itu. Saya ulangi, bukan sekadar menanggalkan, tapi bermaksud benda yang ditanggalkannya nipis, bukan tebal. Sekarang pertanyaannya, apa tadi yang ditanggalkan? Yang ditanggalkan apa tadi? Siang. Ditanggalkan dari malam. Ya. Katalah ini bumi, jamaah sekalian, ini matahari. Bumi yang menghadap matahari siang, yang membelakangi matahari malam. Tahukah kita ketebalan siang yang menutupi bumi? Karena bumi hanya memantulkan cahaya. Bumi kan tidak bercahaya, hanya macam sekarang lah, terang benderang. Tapi tahukah kita ketebalan terang pantulan ini